Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbi. Selamat malam teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel yang mengajak teman-teman semuanya untuk menggali potensi di dalam diri, yaitu potensi spiritualitas, agar Allah lebih mudahkan lagi menuju ketenangan dan Allah berikan solusi ketika diri kita tenang. Sebelum kita lanjut materi keren di video kali ini, saya informasikan buat kamu bahwa channel Gus Baraja upload 2 kali dalam sehari. Yang pertama yaitu jam setengah 1 siang, yang kedua jam 9 malam seperti layaknya video kali ini atau video yang kamu tonton kali ini jam 9 malam ya. Untuk informasi kelas, tanggal 26 Agustus saya mengadakan seminar yaitu Rahasia Jalan Kaya yang akan mengupas banyak hal tentang keilmuan, tentang magnet uang. Mungkin kamu bertanya, magnet uang itu apa sih? Kita akan kupas secara spiritual pada tanggal 26 Agustus. Dan untuk pendaftarannya, langsung hubungi nomor yang tertera di layar monitor kamu, nomor admin. Untuk yang offline, saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober. Ini seminar saya berlakukan kuota maksimal 40 orang. Dan 20 pendaftar pertama, saya adakan infak promo untuk 20 peserta pertama. Dan pendaftarannya paling lambat tanggal 30 September. Jadi segera daftarkan diri kamu, manfaatkan kesempatan luar biasa ini, ketemu saya nanti di Surabaya. Dan yang kedua saya adakan di Jakarta pada tanggal 10 Desember. Untuk teknisnya seperti apa pendaftarannya, silakan langsung hubungi nomor telepon atau nomor WA yang tertera di layar monitor kamu saat ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengajak kamu semuanya yang nonton saat ini belajar lebih dalam lagi. Masih banyak yang bertanya sebenarnya, padahal sudah ratusan bahkan ribuan kali saya mengatakan bahwa yang terjadi hari ini, baik itu baik ataupun tidak baik ataupun kurang baik, itu hasil dari apa yang kita pikirkan di masa lalu. Nanti di akhir akan ada pertanyaan yang sangat keren yang membuat saya berinisiatif untuk membuat atau menjelaskan dari awal dulu hingga pertanyaan itu nanti saya sampaikan kepada kamu. Dan insya Allah ini pertanyaan kamu, jadi tonton videonya sampai selesai. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa ratusan kali, ribuan kali dari saya pribadi dan banyaknya motivator yang mengatakan bahwa yang terjadi hari ini baik ataupun buruk ataupun kurang baik itu disebabkan cara pandang kita atau pola pikir kita atau apapun yang disebut dengan istilah manifestasi kita di masa lalu. Ini pun masih banyak yang belum seragam memaknai kalimat ini. Artinya saya pernah jelaskan dari kacamata Islam bahwa sebenarnya ini sangat-sangat dibahas, sangat-sangat diterapkan oleh orang-orang yang sudah paham ilmunya lebih-lebih tentang Islam. Karena kalau bicara seperti yang saya sampaikan tadi, dasarnya adalah sangka pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah ucapan kita. Kemudian yang ketiga adalah tindakan kita. Dan sudah banyak video yang saya buat menjelaskan itu. Nah, Anda perlu ngeh dulu nih, perlu aha. Ya, orang bilang ya sense of aha. Oh ternyata ini, nah itu aha. Jadi coba Anda cross check dalam kehidupan Anda, setidaknya yang hari ini Anda alami, baik itu dalam bentuk kebahagiaan ataupun dalam bentuk masalah. Anda lihat, Anda rasakan. Sebenarnya Anda pernah memikirkan ini. Meskipun dalam bentuk ketakutan atau kekhawatiran. Ini saya bicara buruknya dulu. Kalau bicara buruknya, kebanyakan orang takut. Ya, takut atau khawatir keburukan itu terjadi. Kekhawatiran itu atau ketakutan itu energinya sangat powerful, dalam tanda kutip, yaitu yang negatif. Jadi ketakutan atau kekhawatiran itu pada dasarnya kuat banget kita yakini. Contoh, saya khawatir bahwa uang akan membuat saya menjadi sombong. Efek terburuknya uang tidak datang. Ya, kondisi ekonomi semakin sulit. Bukan berarti 0% atau minus Allah tidak berikan kita rezeki. Tetap Allah berikan rezeki. Tetapi kadarnya menjadi kadar yang flat atau biasa aja. Nah, ini adalah bentuk kekhawatiranmu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada dasarnya kita itu diciptakan berlimpah, bahagia. Ya, bahkan mungkin saya beranggapan pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah kaya.
Kenapa? Karena memang alam semesta sudah Allah sediakan untuk kita, untuk apa? Sebagai fasilitas maksud saya. Jadi kalau misalkan kita hari ini masih berkekurangan, itu tanda kutip gitu ya. Ada pertanyaan besar di sana. Lantas apa yang salah? Padahal jelas di pikiran kita, pikiran ini akal, kita menginginkan. Tetapi realitanya apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Bukankah kita juga percaya bahwa setiap apa yang kita inginkan, doa ya sekali lagi, itu pasti Allah kabulkan. Lalu timbul pertanyaan, mengapa sampai detik ini belum Allah kabulkan? Mulai ngeh ya. Kalau kamu mulai ngeh, saya akan jawab. Sebenarnya yang disebut benar-benar doa itu apa yang kita yakini. Baik itu dalam bentuk ketakutan yang tadi saya sampaikan, ataupun dalam bentuk keberlimpahan, bentuk kepuasan, bentuk rasa ikhlas atau let go itu sendiri. Itu pasti terjadi. Nah, sayangnya kita hanya mengukur pikiran kita atau menganggap bahwa yang disebut dengan doa itu hanya yang kita pikirkan ini. Padahal tidak, ada sebuah program di masa lalu yang menggumpal, membentuk menjadi sebuah keyakinan. Sehingga hari ini kita sedang meminta sesuatu mungkin ya, tetapi keyakinan kita itu menolak. Maka tidak terjadi. Jadi hari ini sebenarnya PR-nya mengacu kepada yang tadi saya katakan bahwa hidup kita itu dasarnya adalah hasil dari manifestasi kita atau kata-kata atau pikiran kita di masa lalu. Hari ini terjadi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dari banyaknya sugesti, dari banyaknya kata, dan dari banyaknya keyakinan, informasi, itu terjadi sekarang. Pertanyaannya apa yang ingin saya bahas? Atau sebenarnya pertanyaan ini dilontarkan baru kemarin oleh orang yang menurut saya peserta lama saya dari kelas 1 tahun ya. Dia tidak sering bertanya, tetapi sekali dia bertanya, pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan sederhana sebenarnya, tetapi tidak banyak orang akan berpikir ke sana, lebih-lebih teman-teman yang belajar tentang loa, hukum tarik-menarik, apapun itu istilahnya, hukum keberlimpahan, atau ilmu keberlimpahan, atau pemberdayaan diri. Pertanyaan sederhananya adalah, kalau memang semua terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bahwa kita pernah memikirkannya di masa lalu, lantas kapasitas Tuhan di sini apa? Ini pertanyaannya yang singkat, padat, berisi, dan kalau tidak hati-hati menjawab, ini akan menjadi jawaban yang salah. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah, kalau memang menurut banyak orang bahwa hari ini yang terjadi adalah hasil dari apa yang kita pikirkan, lantas apa fungsi Allah atau apa fungsi Tuhan, kapasitas Tuhan di sana di mana? Itu kenapa saya sering mengatakan bahwa ini alam ciptaan Allah tidak hanya dibiarkan begitu saja. Allah berlakukan sebuah sistem. Nah, sistem itu adalah termasuk cara kerja pikiran, hubungannya dengan alam semesta. Lalu berlakulah statement tadi, difikirkan terjadi hari ini, di masa lalu terjadi hari ini. Nah, itu adalah sistem yang sudah Allah buat. Lalu kalau pertanyaannya kapasitasnya Allah apa? Ya itu kapasitasnya Allah. Kita tidak bisa mengakalinya, nggak bisa. Nggak bisa, ini sistem yang sudah Allah buat. Disitulah kapasitas Allah, ini jawaban dari saya. Lalu, misalkan saya mau bicara tentang ujian, lantas di mana letak ujian Allah kalau misalkan semua hasil dari apa yang kita pikirkan. Nah, ujian ini yang saya maksud adalah, atau yang teman-teman maksud dari pertanyaan tersebut ya berangkatnya ya, bahwa ketika kita ingin sesuatu yang menurut kita baik, kita kan harus berproses. Nah, di dalam sebuah proses itu, itulah ujian. Di dalam setiap langkah kita itulah ujian. Ujiannya adalah terkait tentang sistem tadi, bahwa ketika kamu berpikir baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Tetapi realitanya hari ini ketika kita berpikir baik, tetapi realitanya tidak mendapatkan kebaikan, itu pasti ada yang salah. Nah, yang salah ini kita harus rubah menjadi pikiran baik. Dari salah, dari tidak baik berpikir tentang kebaikan, yang menjadi syarat nanti akan terjadi sesuatu kejadian atau kejadian baik atau nasib baik,
dari kesalahan tersebut atau dari cara berpikir yang tidak baik menuju baik dulu inilah sebuah proses. Nah, disitulah kita diuji, berhasilkah atau tidakkah. Jadi sebenarnya mudah menjelaskannya, walaupun saya akui tidak semudah seperti apa yang saya jelaskan atau tidak semudah seperti apa yang saya katakan. Itu kenapa saya menjawabnya agak sedikit pelan-pelan agar mudah dipahami. Jadi jelas ya di sini kita sepakat dan kita meyakini dan memang alur dari sistem yang sudah Allah berikan di dunia ini, mikir ini dapatnya ini, mikir baik dapatnya baik, mikir buruk dapatnya buruk. Nah, ketika hari ini menurut asumsi kita bahwa saya sudah berpikir baik, tetapi kok kenapa belum jadi baik? Bukan hari ini saja yang kamu pikirkan, tetapi yang menjadi keyakinan bulat, menggumpal, besar, menjadi sistem, menjadi belief di dalam diri itu adalah perjalanan panjang kita menuju hari ini yang kita baru saat ini ingin hidup kita baik. Nah, doktrin tersebut atau prinsip di masa lalu tersebut, informasi tersebut itu sangat mempengaruhi diri kita atau kejadian kita saat ini. Artinya itulah sebuah sebab. Jadi kalau pertanyaannya letak ujiannya di mana? Ya ujiannya dari berpikir tidak baik menuju baik, di sana ada proses, maka disitulah ujiannya. Kalau kita bisa keluar dari cara berpikir yang tidak baik, kemudian kita bisa berpikir baik, itu kita dianggap lepas dari ujian, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Semoga menjawab, video singkat tapi cukup hati-hati saya menjawab, karena ini sebenarnya pertanyaan orang banyak yang mungkin ada sebagian orang beranggapan bahwa ini belum terjawab. Dan semoga di video ini benar-benar menjawab. Dan di video berikutnya atau video besok saya akan bahas lebih dalam lagi terkait tentang riba, karena ada satu orang yang bersedia untuk bercerita bagaimana proses dia keluar dari riba, dan ini akan saya adakan secara live. Saya akan langsung video call dan saya akan langsung rekam agar Anda bisa tahu bagaimana ceritanya. Jadi terus simak, terus pantengin channel Gus Baraja, insya Allah akan selalu bermanfaat. Saya Gus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaif Filallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin.